Hmm, Selamat malam teman-teman, selamat malam teman-teman, selamat malam teman-teman. Ini hari keberapa ya? Sejak lebaran tanggal 2, berarti sudah hampir 5 hari. Hari kelima, dimana mulai ngebiasain lagi tidur sesuai waktunya. Cuman masih berat, alhasil jam segini. Beruntung kemarin-kemarin tuh masih ada bola, akhirnya bisa tidur pagi. Sebenarnya ini bukan kebiasaan sih, karena pernah kejadian kayak gini juga dan udah coba gue rubah dan ternyata kumat lagi. Bukan kumat sih, disengajain kemarin ketika Ramadan karena takut lewat sahur. Alhasil coba ngerjain sesuatu sampai malam, tidur begitu habis sahur pas subuh. Nah, kebawa lah sampai hari ini, dan ini hari keempat lah. Cuman kemarin jauh lebih baik lah. Kemarin itu bisa tidur jam 2:30. Biasanya itu jam 4, jam 5 baru bisa tidur. Sebenarnya nih video nggak penting aja sih, mau iseng upload. Karena mau upload ke yang base-nya audio doang belum punya jalan nih. Iseng-iseng aja menyapa teman-teman, biarpun komunikasi di YouTube tuh nggak dua arah. Karena video ini pasti direkam dan record. Apa ya mau dibahas malam ini ya? Mungkin kita ngomongin tentang kondisi kali ya. 2 tahun ada nggak setelah pandemi ini akhirnya teman-teman ngerasa gile, kacau juga ya. Kacau sih, kalau gue bilang kacau. Mungkin beberapa orang begitu bilang pandemi ngomongin kacau cuman soal ekonomi. Padahal yang kacau itu buat gue bukan soal ekonomi sih. Banyak hal yang sekeliling kita tuh sekarang jadi berubah. Kayak tadi baru dengar bahwa banyak teman-teman anak yang akhirnya pindah. Kebetulan anak sekolah di salah satu sekolah swasta, masih kelas 3. Dia pandemi itu kelas 1. Nah, ternyata banyak teman-teman yang pindah ke negeri. Pas ditanya kenapa tuh, ya karena orang tuanya takut keadaan pandemi ini nggak tahu sampai kapan. Wah, kok bisa? Ngapain dia pindah? Ya kalau belajar online doang rugi dong di swasta dengan bulanannya. Ini yang di negeri lebih gratis. Ya sampai segitunya ya. Entah alasan orang tuanya yang benar bilang sayang, motivasinya ekonomi, atau apa, atau yang lain mungkin. Cuman yang pasti sih banyak banget yang berubah sih. Terutama adalah kalau saya sendiri di lingkaran itu ngerasa bahwa mungkin banyak teman-teman yang ngebuang waktu untuk hal-hal yang mungkin berseberangan sih. Semisalnya ada teman-teman yang menanggapi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif. Dia ngebangun sesuatu, nge-build sesuatu, merencanakan sesuatu. Cuman nggak sedikit juga banyak yang malah justru ngejangan sesuatu yang nggak penting banget. Makin apa ya, baca hal-hal yang nggak penting, mendengar hal-hal nggak penting. Karena banyaknya waktu luang itu sampai ngajarin sesuatu yang nggak penting sih. Ya mungkin efek kayak di lingkungan ojol tuh yang banyak yang main slot lah, atau jadi seneng judi bola lah. Atau mungkin ya justru mereka malah ngebalikin bahwa ya pandemi ya ada plus sendiri untuk jadi ojol. Karena di saat perusahaan lain yang masih bingung membayar dengan apa, karena unit usahanya nggak maju, di ojol justru banyak yang kebantu gara-gara kondisi sekarang. Kebantu tanda kutip ya, bukan berarti ojol-ojol itu nggak merasakan kesusahan. Cuman ketika orang-orang gak boleh keluar rumah, mereka pesan makanan justru lewat online. Ketika orang sudah gak nyaman, apalagi di awal-awal ya, orang gak nyaman itu naik gokar yang mereka takut karena di ruangan tertutup, di benda tertutup gitu. Mereka lebih naik go-ride. Atau mungkin teman-teman yang apa ya, simpatik lah
karena teman-teman ojol terus di luar berusaha melayani masyarakat, alhasil jadi lebih ringan tangannya untuk membantu. Cuman yang pasti sih banyak banget yang berubah, dari kualitas anak belajar, dari sholat Jumat dilarang masing-masing, akhirnya dengan tidak sholat Jumat tuh jadi biasa aja. Makanya mesti banyak normalisasi sebenarnya sih, dan pembiasaan lagi ya, bahwa yang kemarin pandemi kondisi tanda kutip gitu loh, di luar Anda percaya apa enggak, mungkin sekarang ya harus dikembalikan lagi ke hakikat standarnya, karena kan sudah mulai melonggar ya, sudah mulai mudik, dan habis lebaran ini tempat-tempat wisata sangat-sangat gila ramainya. Kayak sampai hari ini saya nggak pernah kemana-mana karena emang nggak berani ngambil risiko itu. Padat, macet, dan wah, orang penuh. Di mana liburannya sebenarnya gitu kan. Terus juga 2 tahun di rumah ini emang kemarin itu banyak masuk informasi-informasi yang di sosmed tentang ya mungkin politisasi ya terhadap kondisi ya, dari masalah informasi tentang virus. Setiap ada informasi ada yang counter. Nah, kita bukan masuk ke tahap percaya atau tidak, itu urusan teman-teman masing-masing. Karena alasan teman-teman yang percaya pasti saya pernah dengar, dan alasan teman-teman yang nggak percaya pasti saya pernah dengar, karena kita semua diracuni seperti itu. Yang jadi masalah adalah dulu ketika kita mencari informasi, ketika A kita rasa salah, nanti dapat informasi yang B, yang A itu ya udah mendem aja. Sekarang tuh kita diadu mulu sama dua hal yang akhirnya kita bingung. Kok yang ini kayaknya fakta juga, yang ini kayaknya fakta juga, ini gimana gitu. Dan itu banyak banget. Belum lagi digoyang-goyangin oleh berita-berita besar yang seharusnya kita follow up, ketibaan lagi pengalihan isu yang lain. Dan gila. Dan banyak dari informasi yang masuk itu jalur ojol sih. Karena mungkin teman-teman ojol itu ya komunitas yang lumayan bisa mewakili semua kota, komunitas yang pasti menggilai sosial media, entah berforum, berkomunitas, dan mereka, sebagian dari mereka itu rajin banget nge-share informasi, kadang-kadang tanpa harus diklarifikasi. Yang lucu adalah informasi di-share utuh-utuh, berikut video, gambar, dan pendapat segala macam, bawahnya baru ditulis apa ini benar. Seharusnya ketika informasi belum valid, kenapa nggak coba disederhanakan dulu? Misalkan saya dapat berita gini nih, kira-kira benar nggak ya? Nah, karena ketika Anda sudah nge-share informasi secara utuh, itu ya sebenarnya mau nggak mau Anda sudah menyebarkan informasi itu. Di luar itu benar apa enggak, karena kata-kata yang diatur dari setiap informasi yang masuk itu sudah direncanakan oleh mereka yang kirim sebelumnya. Emang sudah didesain. Dan itu tuh gila, kenceng banget selama 2 tahun ini. Kita banyak ngomongin hal yang kita nggak tahu, dasarnya kurang, dan kita berani ngotot cuma hal-hal yang kita baca. Termasuk isu-isu SARA sekarang sih. Ketika dulu, ya saya paling gampang gini, saya nggak mau ngomongin yang lain, tapi bukan kebetulan, tapi saya Muslim. Ketika saya menjadi Muslim dulu tuh, ketika ada orang keluar dari masjid aja dan kita lihat dia sering sholat subuh, kita udah panggil dia Pak Haji. Nggak peduli dia udah haji apa belum, kita berani panggil dia Pak Haji, dan kita selalu sungkan. Kayak zaman dulu waktu SMA saya nongkrong berapa puluh tahun lalu, udah orang keluar masjid tuh kita udah nggak enak aja, rasanya harus pulang. Nah aduh, udah subuh nih, orang udah bolak-balik. Tapi sekarang tuh yang timbul adalah, ntar dulu, ini haji apaan nih? Haji yang menganut apaan nih? Haji yang mendukung pasangan yang mana nih? Yang ada tuh sekarang begitu. Sama kita bisa meledek mereka tuh terlalu jauh. Nah, yang coba saya omongin di sini sebenarnya bukan hal ini, cuman pola pikir kita yang kita ulang terus menerus itu nyambung akhirnya ke semua hal yang kita jalanin sih. Sampai kadang-kadang kita melihat orang sekarang nggak segampang nerima kayak dulu. Orang baik ya udah itu baik. Ketika sekarang itu yang timbul ada orang baik pasti ada sesuatu. Pasti ada yang dia mau dari gue. Pasti begini. Itulah yang kadang-kadang sekarang tuh jadi ngikis di kepala kita bahwa, kalau orang dulu bilang tuh
Anda besar, Anda berpikir, Anda berucap, Anda bersikap itu dari apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca, dan apa yang Anda dengar. Karena manusia itu tipikal peniru sebenarnya. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Ya, disitulah fungsi akal, disitulah fungsi kemampuan berpikir, disitulah fungsi untuk orang mengambil keputusan. Tapi kenyataannya untuk hal-hal yang temponya cepat seperti kemarin, informasi masuk, kita tuh ngabain semua itu akhirnya. Akhirnya kita cuma mau bilang, ya yang gue dengar begini, yang gue tahu begini, yang gue pikir begini. Dan itu kalau saya pribadi sih gila, sesak banget sih, sesak banget. Karena berhubung ada beberapa hal yang saya mainkan, timbullah pikiran orang-orang seperti itu yang mungkin dulu orang itu terlihat manis, kok sekarang jadi aneh, seakan penuh intrik dan penuh drama. Seakan-akan untuk sekarang itu aneh ketika melihat sesuatu yang emang tampil dengan penampilan yang manis. Tapi kita lebih cenderung memaklumi hal-hal yang tampilannya lebih absurd. Ambil contoh mungkin, ketika ada teman Anda bercanda lah kalau lingkungan ojol nih, buat orderan lo, cancel aja. Itu jadi biasa aja. Kita kadang-kadang biasa aja. Bahkan kita bisa merespon dia dengan biasa aja, santai aja. Cuma giliran temen yang ngomong, udah bawa lah orderan daripada lo nggak gini. Bah, kayak yang bener lo. Kadang-kadang suka kayak gitu. Ya kan, kalau nggak ada teman-teman ngajakin hal yang aneh-aneh, deh kita biasa aja. Ya antara mau sama enggak. Cuma kira teman-teman yang ngajakin bener itu responnya, Allah nyeramain mulu. Itu yang kadang-kadang di kita tuh efeknya ke semua. Makanya kadang-kadang kenapa sampai hari ini tuh gue pribadi mengurangi banget menonton yang namanya televisi, membaca berita yang cuma satu sumber saja, dan selalu mencari apa yang gue dengar dan ganggu. Sebagai contoh, di sini ada kejadian ini nih. Nah itu gue bisa browsing itu, baca forum segala macam, yang akhirnya jadi ada beberapa titik referensi yang baru itu gue berani ngomong. Akhirnya nggak segampang itu kita ngucap, oh ini begini A B C, oh dengan gagahnya otot berurat. Nggak dulu. Sekarang tuh harus lebih apa ya? Lebih wise mungkin, lebih bijak mungkin dalam melihat sesuatu. Karena kalau cuman tahu informasi dan Anda mengejar menjadi orang yang pertama mengetahui informasi itu jadi nggak menarik kalau buat saya sih. Problem bukan yang pertama, tapi yang keluar harus sudah melewati filter otak kita sih. Jadi kita bisa modifikasi informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita dan sebagusnya kayak gimana gitu. Itu kadang-kadang yang ganggu banget di saya sih. Dan gue tuh sering apa ya, hopeless kadang-kadang lah teman-teman dengan pola pikir yang sebenarnya nggak penting banget gitu lah. Ngebahas sesuatu yang sebenarnya kayak, ya contoh lah, fenomena slot. Ketika teman-teman fight buat 9.600, 12.000, tahu susahnya di jalan, resiko cancel, resiko nunggu di jalan, belum tentu nggak tembus bonus segala macem, belum lagi hitung dari biaya investasi teman-teman, dari yang beli handphone, cicilan motor, bensin, itu kan investasinya harus dihitung. Ya agak lucu ketika kita dengan mudahnya deposit 50-100 ribu buat judi-judi online, sementara kita nyarinya itu setengah mampus. Itu yang buat saya kadang-kadang jadi, kok kayak gini kondisi sekarang ya. Bukan sok bener, jujur saya pernah berada di kondisi itu. Cuman sekarang lebih memikirkan aja. Kalau jujur-jujuran tuh lebih memikirkan, ini masuk akal nggak, ini nggak, peluangnya gimana. Kalau nggak ya udah nggak usah. Ingat ya, ini konteksnya bukan benar dan salah. Kalau benar dan salah dibahas, ya ini udah selesai nih tadi. Diskusi ini nggak ada lagi, karena yang kita omongin hal-hal yang mungkin agak menyimpang. Yang problemnya adalah cara lo ngambil keputusan. Ketika lo berani buang waktu buat hal seperti itu, berkorban, berpikir, atur strategi, sementara banyak hal-hal depan mata yang lebih positif nggak lo ambil. Contohnya adalah ketika teman-teman mau main itu di jam ngebit, ternyata teman-teman malas-malesan, tapi kok di BC. Kenapa nggak kalau mau libur aja, mau santai di rumah aja,
toh ada, kalau Anda belum beristri pun masih ada orang tua, masih ada adik, masih ada apa yang sebenarnya selama ini mulai hilang gara-gara kita menyibukkan diri di luar. Atau enggak ketika ada uang lebih, kenapa nggak coba hal-hal yang lebih positif sih? Berapa banyak sih teman-teman ojol yang coba bisnis power bank, kabel data, pala charger, atau mungkin handphone bekas yang udah siap dipakai. Ya karena itu sebenarnya kebutuhan yang mereka sendiri bisa nyediain, sumbernya gampang di online, dan ngejualnya mungkin bakal lebih mudah karena emang pasar mereka sendiri, teman-teman mereka sendiri. Tapi lebih banyak mereka ngajuin yang ya aneh-aneh lah, mencoba bikin sesuatu yang sebenarnya yang apa ya, yang lo sendiri kalau ngerjain itu ya nggak ada jangka panjangnya, hal-hal yang sifatnya sementara, dan itu kadang ganggu sih. Cuma bukan kapasitasnya gue menghakimi tingkah orang itu, enggak lah, siapa juga. Cuma problemnya adalah ketika lo harus berdampingan dengan orang-orang seperti itu. Hari pertama lo memaklumi, hari kedua memaklumi, hari ketiga lama-lama ketika lo nggak cocok dengan itu, gue ngerasa gue ngapain gue di sini gitu loh. Itulah yang kadang-kadang buat gue ganggu, yang apa ya, kita bisa mulai yang hal positif kok gitu loh. Banyak orang yang lahir dari pandemi ini adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan yang lama, akhirnya dia mencoba bikin sesuatu, akhirnya mungkin banyak banget yang berhasil di pandemi ini, banyak juga yang nyoba dan gagal dan akhirnya mencoba peruntungan yang lain. Yang pasti orang itu terus berputar, sementara banyak pihak-pihak yang justru mengamankan diri ya dalam waktu yang sangat apa ya, jangka pendek kalau saya bilang. Kadang kita ngerasa kita udah upgrade diri, padahal kalau lihat sekitar, lo tuh nyamain doang dengan yang sekitar, lo tuh nggak lebih baik. Jadi nggak ada yang perlu dilebay-lebaykan seharusnya. Atau mungkin orang-orang yang sengaja mengkeep informasi udah menjadikan dia harus yang apa ya, yang pertama, yang awal, sehingga ngerasa ingin tahunya itu jadi beda antara orang yang mencari sesuatu pembenaran dan dengan orang yang emang mau jadi pusat informasi aja sih. Nah sekarang tuh saya ngerasa sih gitu di circle saya, dan nggak perlu apa ya, apresiasi bahwa gue nggak suka sama keadaan teman-teman gue sekarang. Enggak, bukan itu poinnya. Ini cuma sebagian kecil dari scoop yang masih banyak mungkin kawan-kawan lain yang nggak ngelakuin ini. Cuman sebenarnya ya mengganggu kalau buat saya. Oke. Omongannya ngalur ngidul sih. Ya itulah kondisi sekarang. Yang kita bisa habis waktu 15-16 jam untuk ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kita belum tahu ke depannya itu kayak gimana, ngebacanya kayak gimana, dan kadang berisiko dengan yang lain. Itulah yang kadang-kadang saya jadi gemes. Saya termasuk orang yang sangat menyukai hubungan dan komunikasi dengan teman-teman ojol ya, karena anak-anak ojol itu salah satu komunitas yang buat saya paling apa adanya, jujur, dan mereka tidak dibikin-bikin. Cuman kondisiku sekarang jadi aneh, walaupun banyak juga orang-orang yang terus fight, terus berusaha, terus fokus sama tujuan utama. Cuman ya nggak dapet ruang dengan orang-orang yang terus menutup-nutup dengan hal-hal yang seperti ini. Saran saya sih, dan mungkin saran pribadi juga buat diri sendiri, sekarang perputaran semakin cepat. Pandemi mengajarkan banyak hal bahwa kedepannya putaran ini akan makin kencang. Ketika dulu orang terbiasa memiliki kantor, ratusan pegawai, di pandemi ini diajarkan bahwa online lebih murah loh. Kita bisa zoom lo di rumah, gue cukup bayar lo setengah harga, dan gue bisa nyari orang kayak lo lebih banyak 2 kali lipat.
karena pemotongan anggaran itulah. Nggak perlu gedung, nggak perlu kantor, nggak perlu peralatan. Bahkan umum sekarang beberapa pekerjaan yang lo harus punya laptop sendiri, lo ngerjain dari rumah, tanggung jawab lo sama. Dan itu udah dilakuin sama perusahaan-perusahaan besar sih. Ketika dunia berputar semakin cepat dan kita nggak coba mengimbanginnya, atau kita malah jadi objeknya, atau kita malah jadi konsumen dari produk-produk percepatan itu, ya sadar nggak sadar kita memperlambat sih. Ketika lo di endorse orang untuk mengiklankan sesuatu, ya nilai produknya apa? Ya barangnya itu. Tapi ketika lo diberi mimpi oleh produk, dibeli mimpi oleh sesuatu APK, termasuk kayak judi online gitu, ya sebenarnya produknya apa? Ya produknya lau yang lagi diakalin, bukan produk uangnya. Mereka itu bukan perusahaan yang mengelola budget dan mengasih kepada orang yang beruntung. No. Apapun itu perusahaan judi online atau money game itu perusahaan yang nyari uang. Bukan memutarkan uang seakan-akan masuk 200, gua ambil 50, 150 mesti dibagi ke berapa orang. Enggak kayak gitulah. Endingnya sama kok, Anda tetap kalah. Begitu juga untuk usaha-usaha lain yang mungkin seharusnya bisa lebih besar, cuman karena mindset dan pola perilakunya yang masih kecil aja, ya akhirnya berkutat di hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Yo, mudah-mudahan habis ngoceh-ngoceh gini gue jadi ngantuk dan bisa tidur. Tahu nih bakal diupload apa enggak ke YouTube, karena begini-gini seharusnya nggak di YouTube ya. Cuman cuek aja channel gue, apa yang mau gue upload serah gue lah. Oke. Selamat malam teman-teman. Cuap-cuap asal kali ini mau juga sih coba upload video nanti dengan animasi segala macem, cuman waktunya belum ada dan jadi kerjaan sendiri. Bukan nggak mau lebih baik secara kualitas di channel, cuman kadang-kadang gue mikir kalau effortnya gede banget dan yang lain jadi kalah, hidup nggak realistis juga dong. Karena kan di proses terputar juga ada beberapa pihak yang harus tetap dikasih makan. Nggak boleh juga salah-salan ngotot buat sesuatu yang emang ya ini sebenarnya skalanya nggak prioritas. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.